Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas buku kimia kelas 11, tepatnya di bab 6 materi kesetimbangan kimia. Kita akan membahas uji pemahaman di halaman 171. Seperti ini penampakan soalnya, nanti ada 5 soal pilihan ganda dan 1 soal uraian. Langsung saja kita ke nomor 1. Suatu sistem kesetimbangan bersifat dinamis mikroskopis. Berarti dinamis mikroskopis. Apa itu? Ini kita sudah carikan informasinya. Kesetimbangan dinamis yaitu kesetimbangan yang bereaksi bolak-balik. Ini intinya. Dia reaksi berlangsung bolak-balik dengan laju yang sama untuk kedua arah. Jadi laju ke kanan itu sama dengan laju ke kiri. Namanya reaksi kesetimbangan. Kalau bersifat mikroskopis, mikro itu hanya terjadi sedikit perubahan sehingga tidak teramati. Nah, ini tidak teramati secara makroskopis. Jadi perubahan tetap ada, cuman kita tidak bisa mengamati secara langsung. Reaksi pembentukan dan penguraian terus berlangsung secara mikroskopis ini ya. Walaupun secara makroskopis tidak teramati. Nah, ini konsepnya. Berarti yang A, perubahan berlangsung terus-menerus dan dapat diamati. Salah ya, dia tidak dapat diamati, mikroskopis. Reaksi terus berlangsung ke kanan dan ke kiri dan dapat diamati, ini juga salah. Reaksi terus berlangsung ke kanan dan kiri tetapi tidak dapat diamati. Nah, ini yang benar. Ketemunya yang C. Kalau yang D, perubahan berlangsung terus berhenti sehingga tidak dapat diukur. Ini ya, dia terus berhenti. Salah. Perubahan terhenti, ini juga salah. Opsi yang tepat yang C. Nomor 2, suatu reaksi dapat balik. Reaksi dapat balik dapat menjadi reaksi kesetimbangan jika, nah ini, reaksi dapat balik itu ya reaksi bolak-balik itu maksudnya. Nah, dia akan memenuhi kesetimbangan jika, nah ini informasi lanjutannya, reaksi keadaan setimbang tadi ya sama laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Jadi V-nya ke kanan, V1 itu harus sama dengan V2. Keadaan setimbang konsentrasi seluruh zat tidak berubah lagi, konsentrasinya tetap. Nih. Berlangsung dalam ruang tertutup. Nah, ini informasinya. Pada keadaan setimbang tidak terjadi perubahan makroskopik tetapi terjadi perubahan mikroskopis. Ini sama yang tadi ya. Jawaban yang tepat, nah cek yang A, hanya terjadi pada reaksi yang melibatkan gas. Ini bukan ya. Terjadi pada kondisi tertentu dan melibatkan gas atau larutan. Ini juga bukan. Nanti ini lebih jauhnya ke tetapan kesetimbangan. Terjadi pada ruangan tertutup dengan suhu dan tekanan yang sama. Ruangan tertutup, benar. Cuman suhu dan tekanan yang tetap ini kurang tepat. Merupakan sistem tertutup. Nah, ini. Dan keduanya, kedua reaksi berlangsung bersamaan. Artinya reaksi ke kanan bersamaan dengan reaksi ke kiri. Ini yang tepat. Reaksi berlangsung dua arah yang berlawanan. Ini juga kurang tepat. Oke, opsi yang tepat yang D. Selanjutnya, nomor 3. Perhatikan kurva kesetimbangan A menjadi B. Seperti ini kurvanya. Penjelasan yang tidak tepat terkait kurva di atas adalah, oke, kita analisa kurva di atas. Pada opsi A, pada saat kesetimbangan, konsentrasi zat A lebih rendah daripada konsentrasi zat B. Mana sih keadaan setimbang? Tadi ya, keadaan setimbang itu ketika reaksi ke kanan, laju reaksi ke kanan sama dengan reaksi ke kiri. Atau lajunya konstan, ulangi, bukan sama tetapi konstan. Ini kan, jadi beratnya ini kakak buat garis bantu. Nah, saat T di sini, T0 katakan. Ini kan lajunya konstan. B udah konstan, A juga konstan. Nah, ini namanya keadaan setimbang. Nah, keadaan setimbang di sini, konsentrasi A lebih rendah daripada B. Padahal konsentrasi B ada di atas ya. Berarti yang A salah. Oh, ulangi. Konsentrasi A lebih rendah. Benar ya, A-nya di bawah. Nah, B yang di atas. Ini tepat.
Tapi yang ditanyakan yang tidak tepat, berarti tidak memenuhi ya. Pada keadaan awal hanya terdapat gas A sebanyak 1 molaritas. Benar ya, ini. Ini keadaan setimbang. Nah, keadaan awal ya ini, awal mula ini. Kan hanya ada 1 molaritas punyanya A ini ya. Nah, B kan awalnya belum terbentuk, dia masih 0 di sini. Berarti A ini tepat, cuman tidak memenuhi jawabannya. Yang C, pada saat tercapai kesetimbangan, konsentrasi B adalah 0,8. Saat setimbang, ini T0 tadi, B 0,8. Ini ya, benar ya. Nah, tapi tidak memenuhi soal. Yang D, nilai tetapan kesetimbangan K reaksi tersebut adalah 1,5. Oke, ini harus kita hitung. Nah, tetapan kesetimbangan ini konsepnya. Jadi misal ada reaksi A plus B menjadi C plus D, maka tetapan kesetimbangannya hasil reaksi atau ruas kanan, ini konsentrasi hasil dipangkatkan koefisien per konsentrasi reaktan atau per reaksi pangkat koefisiennya. Itu konsepnya. Kalau kita kembalikan ke soal, kan reaksinya A menjadi B. Berarti nilai K-nya konsentrasi B, ruas kanan ya, pangkat koefisien ini kan menyimpan 1 ya, ini juga 1, berarti pangkat 1 per konsentrasi A pangkat 1. Berapa nilai konsentrasi B saat timbang? Ini ya, konsentrasi B nilainya 0,8. Berarti 0,8. Konsentrasi A ini 0,6 ya. 0,6. Nah, ini 0,6. Nanti ketemunya 1,5. Benar ya, tapi dia tidak memenuhi soal. Jadi opsi yang tepat yang E. Reaksi tidak dalam kesetimbangan karena masih terus berlangsung. Nah, ini yang salah. Jadi reaksi setimbang itu reaksi tetap berlangsung, cuman lajunya, kecepatannya sama. Oke, seperti itu ya. Untuk lebih jauh tentang konsep ini, kesetimbangan ini, nanti kita pelajari di soal-soal selanjutnya. Jangan khawatir. Nomor 4. Suatu reaksi dapat menjadi reaksi kesetimbangan jika memenuhi syarat berikut kecuali. Berarti kita cari yang salah ya. Sama ini tetap konsep seperti nomor 1 sama 2. Yang A merupakan reaksi yang terjadi pada sistem tertutup. Benar ya. Cuman tidak memenuhi. Nah, berlangsung dalam suatu sistem serentak. Ini juga benar. Serentak itu artinya reaksi ke kiri, ke kanan, dia berlangsung bersama-sama. Tidak memenuhi. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Ini juga benar, karena kecuali dia tidak memenuhi. Konsentrasi zat saat setimbang selalu tetap. Ini ya, seperti penjelasan di gambar sebelumnya. Zatnya selalu tetap ketika keadaan setimbang. Ini juga benar. Nah, yang salah yang E. Konsentrasi zat selalu sama. Nah, ini. Setimbang itu tidak selalu sama, tetapi konsentrasinya akan tetap. Nah, ini yang salah. Opsi yang tepat. Tadi jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 5. Gas N2 dan gas H2 yang masing-masing volumenya 10 mil direaksikan dalam ruang tertutup sehingga terjadi reaksi setimbang. Ini reaksinya. Ini nanti ini sepertinya ada yang keliru, nanti kita setarakan lagi. Jika pada saat kesetimbangan tercapai volume 25 mil totalnya ya. Nah, maka jumlah gas NH3 yang terdapat pada keadaan setimbang adalah, nah, sebelumnya kita tuliskan dulu reaksinya. N2 plus H2 menjadi atau setimbang NH3. N di ruas kiri ada 2, ruas kanan 1, maka dikali 2. Hanya di ruas kiri ada 2 ruas kanan 6 ya, 3 kali 2 mungkin ada 3. Nah, oke. Ini kurang tepat ya, ini 2 dia. Ini berarti yang benar 3. Mula-mula kita tulis bereaksi setimbang. Mula-mula ada berapa?
masing-masing 10 ya, masing-masing N2 dan H2 ada 10. Ini ada 10 mil, ini 10 mil. Nah, yang bereaksi berarti berapa? Kita pakai konsepnya Gay-Lussac ya. Di hukum Gay-Lussac itu kan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume dalam kondisi tertentu. Ini berarti koefisiennya kan 1. Kita misalkan X mil. Yang ini berarti 3X ya. Yang ini 2X mil. Nah, berarti setimbangnya kita kurangin 10 min X. H2-nya 10 min 3X. NH3-nya 2X. Ini ya. Ternyata totalnya ini volume keadaan setimbang dia totalnya ada 25 mil. Nah, tadi kita cari X-nya ya. Volume total sama dengan 10 min X plus 10 min 3X plus 2X. Kita kurung dulu. Volume total 25. Ini ya, 10 ditambah 10. Nah, 10 plus 10 min X min 3X plus 2X. Ini ya. Ini 20 min 4X plus 2X. Ini min 2X. Hitungnya 25. 20-nya kita pindah ke ruas kiri ya. Dan nanti 25 min 20 sama dengan min 2X. Berarti 5 min 2X. Nanti X-nya ketemu 5 dibagi min 2 ya. Min 2,5. Nah, ini sebenarnya agak aneh ketemunya. Ada minusnya. Ini ya. Nah, ini yang kurang pas dari perhitungan kita. Nggak ada yang salah. Cuman menurut kakak mungkin dari soalnya ini yang kurang tepat. Jadi anggap saja ini tidak minus ya. Jadi X-nya kita anggap ketemunya min 2,5 mil. Nah, sehingga nanti yang ditanyakan apa? Jumlah gas NH3 saat setimbang. NH3 saat setimbang berarti lihat nilainya ya. 2X. Berarti jadi jumlah gas NH3 dengan 2X. X-nya tadi 2 dikali 2,5 mil. Nanti ketemunya 5 mil. Nah, opsi yang tepat yang D. Oke, selanjutnya. Dalam ruangan bervolume 1 liter direaksikan 0,4 mol gas SO2, 0,4 mol gas O2 sehingga terjadi reaksi kesetimbangan. Pada saat setimbangan terdapat 0,2 mol gas SO3. Tentukan komposisi masing-masing gas dalam kesetimbangan dan gambar konsentrasi grafiknya terhadap waktu. Oke. Pertama, kita tentukan masing-masing komposisinya. Di sini kita tulis reaksinya ya. 2SO2 plus O2 menjadi timbang 2SO3. Mula-mula bereaksi setimbang. Nah, volumenya 1 liter. Kalau di sini ya. Volume 1 liter. Direaksikan 0,4 mol gas SO2. SO2-nya punya 0,4 mol. O2-nya sama ya, 0,4 mol juga. Nah, pada saat kesetimbangan terdapat 0,2 mol gas SO3. Setimbang sini ada 0,2 mol. Berarti yang bereaksi berapa? Nah, ketika yang setimbang 0,2, maka yang bereaksi juga sama ya, 0,2 mol. Ini kita pakai perbandingan koefisien ya. Koefisiennya 2, dia punya 0,2. Kalau koefisiennya 1, berarti punya 0,1 mol. Kalau koefisiennya 2, sama ya, berarti punya 0,2 mol. Nah, ini yang bereaksi. Berarti setimbangnya ketemu 0,2 mol
Yang ini 0,3 mol. Oke, ini saat kesetimbangan. Komposisi masing-masing gas biasanya dalam molaritas. Jadi kita cari molaritasnya. Molaritas untuk SO2. Molaritas itu kan rumusnya mol per liter ya. Molnya SO2 0,2 per liternya ini ya 1 liter. 1 berarti 0,2 molaritas. Molaritasnya O2 sama mol per liter. Nah, berarti nanti 0,3 per liter per 1 ya. Nah, ketemunya 0,3 molaritas. Molaritasnya SO3 mol per liter 0,2 per 1 ketemunya 0,2 molaritas. Ini komposisinya. Nah, sekarang kita gambar grafiknya. Grafik konsentrasi terhadap waktu, ya. Nah, ini kakak ambilin garis bantunya. Konsentrasi anggap saja di sini konsentrasi ya. Konsentrasi molaritas. Yang sini waktu. Konsentrasi yang paling kecil anggap saja di sini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, anggap aja T-nya di sini saat kesetimbangan. T1. Oke. Atau setimbang ini ya. Mula-mula SO2 punya 0,4. Setelah setimbang, dia menghasilkan 0,2. Gitu ya. Berarti, ini kita tambahin 0,5 lah, biar lebih bagus. Awal SO2 di sini, 0,4. Kemudian, nah saat kesetimbangan, ini ya, ini garis timbangnya. Saat kesetimbangan, dia tinggal 0,2. Berarti gambarnya, ini konsentrasi SO2. Sekarang O2. Mula-mula 0,4. Setimbang dia 0,3. Mula-mula 0,4 sini ya, sama awalnya. Setimbang dia di 0,3. Berarti gambarnya, nah, ini punyanya O2. SO3 mula-mula 0 ya, dia kan mula-mula belum terbentuk. Saat setimbang 0,2, berarti dia dari bawah. Nah, dari sini. Terus naik. Oke. Ini kalau di sini lah. SO3. Nah, jadi seperti ini grafiknya. Oke. Selesai 5 soal pilihan ganda 1 uraian. Sudah kita bahas. Jika ada yang bingung, tanyakan saja di kolom komentar, nanti kakak bantu di sana. Jangan lupa like dan subscribe channel kakak ini ya. Kita dukung channel pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.